Halo, apa kabar untuk Taurus? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Taurus tentang energi kehidupan kamu baik dari segi karir, keuangan, dan asmara kamu ya untuk Taurus. Oke, sekali lagi ini energinya bisa bisa lebih cepat, lebih lambat. Yang saat ini kamu hadapi atau memang sebelumnya sudah kamu hadapi. Untuk Taurus, energinya juga general ya, energinya juga general, tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Oke, kali ini aku mau lihat dulu untuk energi karir, bisnis ataupun energi di studi. Zodiak Taurus bulan Maret tahun 2021. Yang pertama, first words. Meluangkan, ingin, bisa juga King of Cup, Prince of One. Aku melihat di sini ada beberapa dari Taurus kayaknya butuh waktu deh ya. Sebelum kamu beraktivitas di sini, kalau aku lihat yang sangat aku pesankan, karena ada Four of One ya, karena ada Four of Swords, karena ada Four of Swords nih, kayaknya kamu harus mempertimbangkan kesehatan kamu juga ya teman-teman. Oke, aku lihat dulu di keuangan dan rezeki. Zodiak Taurus. Ada Queen of Swords, Air of One, dan Prince of Pentacle. Ada Prince of Swords, Prince of Cup, dan Princess ya. Five of Cup, Seven Swords. Oke, gini teman-teman, Seven Swords ini melambangkan tentang ketidakpedulian, lari dari masalah, ya. Jadi ketidakpedulian, lari dari masalah. Terus aku melihat ketidakpedulian, lari dari masalah. Terus kita ngomong masalah pengkhianatan, atau kita ngomong masalah ketidakjelasan tentang kebenaran. Nah, ini juga ya, Seven Sword itu ketidakjelasan dalam hal masalah ataupun segala aspek-aspek yang kamu lakukan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita ngomong masalah jadi gini, apapun yang kamu lakukan itu kayak dengan hadirnya Seven Sword ini bisa saja kayak gini. Apa yang sedang kamu lakukan itu kayak menutup mata, mau baik mau enggaknya, yang penting kamu lakukan. Nah, ini. Jadi kayak ketidakpedulian itu sendiri. Nah, jadi apapun yang sudah dilakukan, mau itu benar mau enggak, ya udah dilakukan aja. Yang penting aku mau, yang penting aku suka, yang penting aku maunya gini. Nah, itu bisa juga ya. Jadi nggak peduli dengan kedepannya itu seperti apa dan bagaimana, ya udah dijalani aja. Nah, ini ya, lari dari masalah. Kalau udah terjatuh, cuci tangan. Ada juga, ini bisa kamu atau seseorang ya teman-teman. Di sini kita ngomong masalah Taurus, ada Seven Swords. Nah, ini. Atau bisa saja Seven Sword ini memang kalaupun ada seseorang, ya itu tadi ya, kalaupun ini seseorang itu bisa saja seperti itu, seseorang yang kamu kenal atau yang dekat sama kamu. Nah, Seven Sword jika memang ini adalah tentang seseorang, maka kamu harus berhati-hati. Nah, makanya saat aku mengatakan bahwa jangan asal kita sayang terhadap seseorang, tapi kita juga harus tahu dampak-dampaknya ke depannya. Kita bergerak dalam suatu bisnis, katakanlah gitu ya teman-teman. Kamu tahu bahwa bisnis yang sedang kamu lakukan ini mungkin gak baik untuk kamu ke depannya, tapi tetap kamu lakukan. Nah, atau bisa juga kamu bekerja sama dengan seseorang, di mana seseorang ini hanya mengambil keuntungannya aja. Atau bisa saja, itu loh,
Banyak loh Seven Sword itu. Kamu bekerja untuk seseorang, tapi kamu hanya diperas di tenaga kamu. Ya. Orang yang kamu bekerja di tempat seseorang ini nggak mau tahu. Yang penting kamu kerja untuk dia dan kamu harus menghasilkan sesuatu. Entah kamu ini modelnya seperti apa dan bagaimana, entah kamu mau sakit, mau apa, mau sanggup atau enggak. Nah ini juga. Jadi kayak cuci tangan gitu loh. Nggak peduli kamu mau jatuh, mau sakit, mau apa, nggak peduli. Yang penting kamu harus menghasilkan sesuatu buat aku. Nah ini. Makanya dengan hadirnya Seven Sword ini sendiri, untuk Taurus harus bisa lebih padang ya, lebih terbuka mata dan hatinya, agar kamu tahu sesuatu dan hal apa yang sedang kamu hadapi. Ya, nih dari situ ya, dari Seven Sword. Jadi benar-benar harus memahami tentang situasi dan kondisi kamu, teman-teman. Harus benar-benar memahami. Kalau memang udah nggak baik, benar-benar saranku tinggalkan. Kalau di situasi yang benar-benar membuat kamu ini nggak nyaman, membuat kamu nggak bahagia, yang ada malah bikin kamu shock, bikin kamu down, bikin kamu malah terpuruk, bikin kamu malah sakit. Kalau segala sesuatu sudah dampaknya seperti itu, mau sampai kapan? Kan pertanyaannya begitu. Jadi intinya apa? Sayangi diri kita sendiri, teman-teman ya. Sayangilah tubuh yang sudah dititipkan ini loh. Ini yang harus kita jaga. Sukses apapun kita, sebanyak apapun uang yang sudah kita dapatkan, kita mau hidup bersama orang yang benar-benar udah menurut kita itu wah perfect banget, tapi kalau kesehatan gak dijaga, mau bahagia seperti apa? Nah ini loh, jadi sayangilah apa yang sudah kamu miliki ya teman-teman. Ini sangat penting banget ya. Jangan sampai kita melakukan apa yang kita suka, apa yang kita mau, tapi dampak dan efeknya untuk kita ke depannya ini loh. Kita kadang-kadang itu tidak memperdulikan itu. Yang penting hati, yang penting keinginan, yang penting hasrat. Nah, ini juga nggak baik ya, teman-teman. Oke, next. Ini hanya sebagai pedoman di Seven of Swords ya, buat teman-teman. Jika kamu memang menghadapi situasi seperti itu, saran dari Seven Swords adalah seperti itu. Oke, pertimbangkan segala sesuatu, aspek-aspeknya. Mulailah dengan mata terbuka, dampak-dampaknya. Kalau memang di situasi yang udah nggak baik, ngapain juga. Oke, lanjut di karir, bisnis, maupun di studi kamu. Ada sesuatu, ya aku lihat ada Four Swords di sini. Ada King of Cup dan ada Prince of One. Oke, Prince of One atau Knight of One ya, di sini kalau aku lihat. Oke. Knight of One ini kayak menandakan bahwa kerja keras, bersungguh-sungguh, lagi semangat-semangatnya, passionnya sangat tinggi. Nah, bisa ini adalah Taurus idalah kamu, lagi semangat-semangatnya dalam pekerjaan kamu, ya. Tapi kamu harus memperhitungkan dengan kondisi kamu sendiri, teman-teman ya. Karena aku melihat ada kondisi di Four Swords. Nah, ini loh King of Cup. Aku melihat ada situasi dan kondisi dimana kalau kamu udah nyaman terhadap sesuatu, kadang-kadang kamu lupa waktu, lupa untuk makan. Nah ini ya, nih ya, sukses itu kalau kita lihat itu ya kita bisa menikmati kesuksesan kita, teman-teman. Ya, kita bisa menikmati itu. Tapi kalau kita sampai jatuh sakit, kalau kita sampai mengorbankan sesuatu, ini juga dampaknya nggak baik. Nah, ini ya. Kita ngomong masalah Four Swords itu bisa juga seperti itu, ya teman-teman. Bisa saja terlalu banyak masalah. Aku melihat ada pemikiran-pemikiran atau ada sesuatu yang kayak pusing ya. Kita ngomong masalah Four Swords. Nah, ini pusing. Kamu kayaknya butuh waktu dan butuh kayak Four Swords itu kayak gini. Ada sesuatu yang ingin kamu pikiran ya. Kalau aku di sini melihat banyak pikiran untuk Taurus dalam segi karir kamu, studi kamu, atau dalam bisnis kamu di sini. Ya. Kenapa kamu melakukan segala sesuatu ini? Mungkin bisa saja demi orang yang kamu sayangi, entah itu keluarga kamu, orang tua kamu, ya. Nah, ini.
Atau King of Cup ini juga menandakan bahwa kamu melakukan segala sesuatu terkadang itu juga lupa dengan yang namanya apa? Lupa waktu berkumpul sama teman-teman kamu, lupa waktu untuk berkumpul bersama keluarga kamu, pasangan kamu. Itu juga nggak baik ya teman-teman. Segala sesuatu itu pasti yang paling baik ya, yang paling benar, bukan masalah apa ya. Segala sesuatu tuh kalau terlalu berlebihan itu menurut aku malah jadi toxic, teman-teman. Segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu jadi toxic relation atau toxic untuk diri kita sendiri. Nah, segala sesuatu yang terlalu berlebihan di sini. King of Cups menandakan bahwa loyalitas. Nah, loyalitas kamu terlalu lebih mungkin di sini ya, kalau menurut aku. Jadi kayak karena udah bener-bener seneng banget dengan kerja keras kamu di sini, atau kamu sudah bener-bener menekuni bidang kamu di sini, ya seneng banget dengan mungkin pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang sedang kamu hadapi. Kadang-kadang kamu lupa waktu. Ya, jadi kamu sangat disarankan memang dengan hadirnya Four Swords, sudah saatnya kayaknya kamu harus beristirahat. Atau bahkan di sini kalau kamu sudah melakukan banyak sekali aktivitas, kamu sudah banyak istirahat, ya sudah saatnya untuk bergerak kembali. Nah, kalau sudah istirahat cukup, jangan terlalu berlama-lama, karena itu juga nggak baik ya. Nah, aku selalu sarankan segala sesuatu yang terlalu berlebihan juga tidak baik. Sehingga kalau sudah cukup buat kamu untuk istirahat, maka di sini aku melihat dengan hadirnya Prince of Wands, sudah saatnya melakukan pergerakan kamu, passionnya. Jadi biar semangat lagi ya teman-teman di sini untuk Taurus. Oke, aku lihat dulu untuk pesan zodiak Taurus dalam. Nah, ini sudah. Expect a miracle, have faith that your prayer have been heard and being answered. Nah, ini bisa juga gini teman-teman. Kalau aku melihat dari 3 kartu dan ada Mother Mary ya, jadi kayak di expect of miracle. Jadi gini, bisa saja kamu di sini itu kayak merenungi sesuatu, teman-teman. Ada sesuatu yang kamu pikirkan, seperti aku bilang tadi, terlalu banyak pikiran. Apakah di sini kayak berharap ada sesuatu yang datang? Ya. Tetapi di sini aku lihat ada Prince of Wands, pergerakan. Aku melihat hasil endingnya di sini, aku melihat ada pergerakan. Mungkin dengan hadirnya King of Cups ini adalah seseorang yang datang untuk menolong kamu. Makanya have faith that your prayer have been heard. Apa yang menjadi keinginan kamu di sini untuk Taurus? Maka kamu harus memperjuangkan itu. Tetapi saranku yang tadi juga jangan sampai terlewat ya, karena segala sesuatu yang terlalu berlebihan juga nggak baik. Kerja boleh ya, tapi luangkan waktu juga buat diri kamu sendiri. Karena kita masalah have faith ya, berjuanglah. Jangan menyerah. Jangan pantang menyerah di kondisi kamu sekarang ini. Ya. Ada beberapa dari teman-teman itu kayak aku udah berusaha kerja keras tapi hasilnya masih begini-begini terus. Nah, ini namanya kita juga tidak boleh namanya mengeluh, teman-teman. Apapun itu. Karena kalau kita gagal di satu, cobalah di tempat lain. Gagal lagi, cobalah dengan cara yang lain. Terus sampai kita benar-benar mendapatkan sesuatu di situ. Ya. Takdir, kita mengalami suatu kegagalan. Itu namanya takdir. Tetapi nasib adalah gimana kita bisa mengubah kegagalan itu menjadi kesuksesan, teman-teman. Nah, ini. Makanya kita ngomong masalah have faith, berjuanglah. Karena tanpa kamu sadari, cepat atau lambat, apa yang menjadi keinginanmu ini bisa terkabul, teman-teman. Aku melihat ada suatu pergerakan di sini. Aku melihat ada passion di sini. Who knows, mungkin kamu sudah banyak sekali untuk apa ya? Kita ngomong salah ada Four Swords ya. Sudah jeda terlalu lama, bisa juga. Ya, apalagi mungkin teman-teman yang sudah tidak bekerja terlalu lama di sini. Karena King of Cups, loyalitas. King of Cups adalah sesuatu loyal, sayang, peduli. Who knows, mungkin ada seseorang yang peduli dengan kamu, ya, akhirnya membuat kamu bisa bangkit kembali di sini. Siapa tahu, ya, nih. Makanya kita harus keep positive thinking. Apapun usaha kita, usahakan untuk tidak mengeluh dengan keadaan kita. Itu yang namanya sabar, teman-teman.
tidak mengeluh dengan keadaan. Sabar bukan berarti kita diinjak-injak, kita dicemooh, kita ditempeleng, tapi kita cuman diam. Itu berarti bukan sabar. Ya. Sabar itu menjalani masalah yang sedang kita hadapi, tapi butuh perjuangan. Gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi sampai kita berhasil. Itu namanya sabar menjalani hidup kita tanpa mengeluh. Nah, ini harus berbeda. Ini ada perbedaan, ya. Sabar, tapi kalau udah ditempeleng, sabar. Dimaki-maki, sabar. Ya, kadang-kadang kita juga kalau merasa kita benar, bukan kita harus membalikan dengan cara yang sama seperti dia, sama aja kita, nah, menjadi pribadi seperti dia. Nah, seperti itu ya. Intinya gitu. Kita ngomong masalah di Pentacle sekarang, atau masalah keuangan dan rezeki kamu, ya. Queen of Swords, Air of One, Prince of Pentacle. Ini aku melihat ada suatu perkembangan yang baik, tetapi ada Queen of One, teman-teman. Ya, Queen of One itu kayak gini ya. Ini tentang Queen Sword, sorry. Queen Sword ini tentang aku percaya, tapi ya, Taurus ini kalau masalah keuangan cukup bijaksana. Aku percaya. Kalian harus percaya, aku aja percaya dengan kalian. Nah, ini ya, enggak. Queen Sword adalah suatu keputusan yang tegas. Enggak baik, jangan dilakukan. Kalau baik, lakukan. Paham? Queen Sword adalah situasi dan kondisi kalau nggak baik, hindari. Baik, lanjutkan. Ingat, ada 7 Sword loh, teman-teman. Ingat. Ketegasan kamu di sini, teman-teman, bisa membuat kamu menjadi sesuatu yang baik di sini. Lihat, ada Prince of Pentacle. Kuat dalam hal keuangan kamu. Kalau kamu mau tindak tegas. Queen Sword ini menandakan say no for everything that's no serve for you. Jadi kalau nggak baik buat kamu harus tindak tegas, no. Ingat, ada 7 Swords. Ya. Kalau ada seseorang yang berniat tidak baik sama kamu, kalau kamu sudah meneliti segala sesuatunya, nggak baik buat kamu, say no. Agar keuangan kamu di sini bagus. Atau keinginan kamu untuk membeli sesuatu, tahan. Say no. Tadi aku bilang nggak penting. Ya, nih. Agar apa? Masalah-masalah kamu ini bisa teratasi, teman-teman. Ada Air of One, ada pergerakan di sini, pergerakan untuk menjadi yang lebih baik, pergerakan di ekonomi yang jauh lebih baik. Nah, ini aku melihat ada situasi seperti itu, ya. Kadang-kadang gini, teman-teman, energi bisa saja, tapi kalaupun ini ngomong rezeki datang dari mana? Prince of Pentacle adalah gini, asal kamu mau belajar dari pengalaman hidup kamu, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik di sini. Nah, ini loh, belajarlah dari situasi di masa lalu kamu. Bertindak tegaslah minimal untuk diri kamu sendiri. Agar apa? Prince of Pentacle ini masuk, teman-teman. Menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, ini loh, kamu harus berhati-hati ya. Bisa saja orang yang datang dalam kehidupan kamu ini, itu awalnya ini baik. Orangnya bisa dipercaya, orangnya bisa diandalkan, ternyata enggak. 7 Sword, harus berhati-hati untuk Taurus dalam hal keuangan kamu. Karena bisa saja orang yang kamu hadapi di sini niatnya awalnya baik, tapi ujung-ujungnya nggak baik. Apalagi kita ngomong masalah bisnis, sangat berhati-hati kalau ngomong kerjasama. Soalnya banyak klienku yang udah kena. Nah, ini loh, ya, jangan, please. Tak iming-iming sesuatu embel-embel mendapatkan hal yang luar biasa. Wah, begini ujung-ujungnya. Ya, pertimbangkan segala sesuatu. Kamu harus tegas pada diri kamu sendiri, teman-teman. Ya, nih, ada 7 Sword muncul di sini. Berarti kamu memang harus berhati-hati di sini ya, dalam mempertimbangkan ekonomi kamu. Jangan kayak diiming-imingi sesuatu yang wah, ini kamu nanti kalau nabung di sini nanti hasilnya bisa berkali-kali lipat. Dari mana? Ya, nah ini lebih baik usaha keras tapi hasilnya juga memuaskan. Ya, teman-teman. Oke, aku lihat dulu untuk energi keuangan.
sensitif dah kan, ya kan, seperti aku bilang. Kamu harus menjadi orang yang cukup sensitif loh dalam hal keuangan kamu di sini. Kamu harus benar-benar menjadi orang yang sangat peka di sini. Ada chemical. Karena apa? Bisa saja situasi di sini menjadi situasi yang enggak baik buat kamu. Ya, kamu harus benar-benar peka. Seven Sword. Ini juga menandakan ketidakpekaan loh, teman-teman. aku baru ingat ya. Seven Sword ini juga menandakan tentang harus peka terhadap situasi yang sedang kamu hadapi. Ya. Nah, Seven Sword itu tidak harus melambangkan tentang pengkhianatan dalam hubungan, enggak. Tapi kita juga sebagai seseorang personal, kita harus benar-benar sensitif. Ya, harus memahami orang ini niatnya baik atau enggak. Dalam hubungan juga seperti itu. Ya, jangan mudah terpengaruh, wah dia orangnya maaf ya, biasanya itu banyak juga ya teman-teman, karena cantik, karena ganteng, terus pendekatannya lumayan ini ya, ngomongnya baik lah, inilah, itu kan ngomongnya dia, kebenarannya belum tentu. Ini yang harus kita waspadai. Ya, tapi katanya, kebenarannya gimana? Nah ini loh, ini kadang-kadang itu akhirnya nanti kalau udah ditinggalkan, disalahin juga orang tersebut, ya salah juga ya orang tersebut. Tapi kitanya juga harus lebih sensitif atau lebih peka ya terhadap situasi. Tapi dengan hadirnya sensitivity ini sendiri, kita juga harus, akhirnya semua orang yang datang ini nggak dipercaya semua juga, jangan kayak gitu ya. Nah ini dipertimbangkan, maksudnya ya, dipertimbangkan segala aspeknya ya teman-teman. Oke, kelamaan nanti. Oke, Prince Words, ada Princess of Cup, ada Five of Cup, Princess of Cup. Teman-teman di sini kalau aku melihat ada situasi di mana ada terlalu overprotective dalam hubungan. Kalau udah sayang pakai banget. Ada Seven Swords. Ya, Seven Swords ini juga melambangkan bahwa apa yang kamu lakukan itu dampaknya kayak gimana itu nggak ngerti. Yang penting apa? Apa yang ini belum tentu kamu. Nanti kalau udah gini, wah aku nggak kayak gitu kak, enggak. Ya tuh kan akhirnya ujung-ujungnya kehilangan. Ingat ini teman-teman. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu kita harus lihat dulu. Bener nggak sih yang kita lakukan terhadap seseorang? Dengan cara seperti ini bener nggak sih? Ya. Yang ada nanti malah apa yang kita lakukan terhadap seseorang malah membuat kita kehilangan seseorang. Nah ini loh. Di sini kalau aku melihat, katakanlah orang yang overprotective ini ya, aku nggak tahu ini kamu bisa seseorang tuh kan kehilangan, akhirnya bingung gimana agar hubungan ini bisa lanjut lagi. Ini hubungan loh ya, ingat ini tidak semua harus resonate. Jadi kita ngomong masalah nggak paham, kurang memahami tentang yang namanya hubungan di sini aku melihat ya. Jadi salah satunya ini terlalu overprotective sehingga membuat salah satu yang nggak nyaman ya, membuat hubungan nggak nyaman akhirnya pergi. Nah ini loh, karena nggak paham ya bahwa hubungan yang semestinya itu kayak gimana. Karena aku melihat tentang Seven Swords itu ego. Apa yang aku mau itu yang harus aku dapetin, yang membuat akhirnya menjadi salah satunya nggak bebas atau merasa nggak nyaman dalam hubungan, akhirnya pergi meninggalkan. Muncul Five of Cup, Princess of Swords ya, Princess Sword. Akhirnya apa? Bingung. Apakah hubungan ini bisa dilanjut lagi atau enggak? Apakah dia bisa kembali atau enggak? Apakah begini? Apakah begini? Kita ngomong masalah kesedihan karena ditinggalkan, teman-teman ya. Bisa saja ini adalah suatu pemikiran bahwa ini jangan-jangan dia begini lagi, jangan-jangan dia begini lagi. Karena aku melihat ada overthinking ini juga bisa. Ya. Jangan-jangan ada perselingkuhan lagi, jangan-jangan ada orang lain lagi, ditinggal beneran nih kalau aku lihat. Nah, there's no need to hurry or force things to happen. Tuh kan, ini kayaknya kalau menurut aku dengan hasilnya, dengan easy does it ini sendiri memaksakan seseorang untuk bisa menjadi apa yang kita inginkan. To force ya, to force. Jadi kalau aku melihat terlalu menekan things to happen untuk menjadi apa yang kita inginkan.
Nah, karena tanpa kita sadari sebetulnya perubahan seseorang itu memang tidak perlu cepat atau memang butuh proses. Atau perubahan itu harus dari diri sendiri, teman-teman. Bukan yang lain itu hanya bisa membantu, yang lain itu bisa hanya memotivasi. Ya. Kalau semakin memaksakan seseorang itu untuk bisa merubah apa yang menjadi keinginannya untuk kita sendiri, ini malah yang ada membuat dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, tidak bisa menjadi dirimu sendiri. Nah, ini loh. Ya. Kalaupun berharap untuk kembali, ini memang aku melihat bisa saja dia akan kembali, tetapi kayak need time. Ya. Everything is occurring in a perfect time. Dia mungkin saja bisa kembali di saat mungkin hati dia sudah menjadi enak. Nah, ini ya, kalau udah enak, udah nggak, situasinya udah nggak seperti kemarin-kemarin, mungkin dia bisa kembali. Jadi itu buat teman-teman Taurus, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.